Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Strategi dalam Tindakan. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Ferekus Ardiansyah dengan NIM 180810102449. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Rensia Yuliati Pratama dengan NIM 180810102054. Lalu yang ketiga ada Elda Dwi Sukmawati dengan NIM 180810102076. Yang keempat ada Kalisa Fatani Arianti Putri dengan NIM 180810102111. Yang kelima ada Siti Nurholiza dengan NIM 180810102115. Next. Untuk poin pertama yang kami ambil adalah poin 5.5 dengan judul apa yang Anda percaya sebagai 5 keuntungan yang paling penting akan Alidaya. Next. Nah, sebelum membahas tentang keuntungan, kita perlu ketahui apa sih Alidaya itu. Alidaya itu atau yang biasa kita sebut dengan BPO atau Business Process Outsourcing, yaitu sebuah perusahaan-perusahaan yang dimana memperkerjakan perusahaan lain untuk mengambil alih beberapa bagian dari fungsi operasional mereka. Nah, kenapa sih mereka itu harus mengambil alih, membiarkan perusahaan lain untuk mengambil alih beberapa fungsional mereka? Pastinya mereka itu mempunyai alasan-alasan tertentu. Salah satu alasannya adalah mereka menganggap bahwa biayanya dianggap tidak lebih mahal. Seperti itu. Lalu yang kedua, memungkinkan perusahaan tersebut untuk tetap fokus pada bisnis inti mereka. Lalu yang ketiga adalah memungkinkan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, biasanya di sini itu fungsi operasional yang dialidayakan adalah di bidang sumber daya manusia, sistem informasi, penggajian, akuntansi, pelayanan konsumen, bahkan bagian pemasaran pun bisa dialidayakan kepada perusahaan lain. Selain itu, keuntungan dari adanya alidaya adalah memungkinkan perusahaan untuk mengaitkan diri atau bekerja sama dengan pemasok yang dianggap oleh perusahaan menjadi pemasok terbaik di dunia. Di mana perusahaan yang digait atau yang dipercayakan untuk menjadi pemasok itu adalah perusahaan yang sudah expert di bidangnya, seperti itu. Lalu yang kedua, memberikan fleksibilitas perusahaan akan kebutuhan konsumen yang tidak terduga. Karena seperti yang kita tahu, kebutuhan konsumen itu akan terus berkembang dan tidak akan pernah ada habisnya. Sebagai manusia yang kita terus menginginkan suatu hal yang baru, tentu sebagai perusahaan kita itu harus bisa memberikan kepuasan dan memberikan kepuasan terhadap kebutuhan konsumen itu. Lalu yang ketiga, memungkinkan perusahaan dalam berkonsentrasi pada rantai aktivitas yang penting di internal lainnya untuk melanjutkan keunggulan yang kompetitif. Nah, lalu bagaimana keuntungan 5 keuntungan yang kami percaya mengenai alidaya ini? Jadi yang pertama itu adalah mengamankan akses dan komitmen pada sumber daya yang terbatas. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, untuk terus menjaga akses dan komitmennya, maka hal-hal yang sumber daya yang tidak dimiliki oleh perusahaan dialidayakan atau dipercayakan kepada perusahaan lainnya. Lalu yang kedua adalah memperoleh pengetahuan baru dan isu serta faktor-faktor penting kesuksesan. Di mana di saat dua perusahaan itu saling bekerja sama, tentu dua perusahaan ini akan saling bertukar dan sharing informasi terbaru dan isu, sehingga mereka memperoleh faktor-faktor kesuksesan untuk membangun kesuksesan perusahaan mereka masing-masing. Lalu yang ketiga adalah memperoleh pembagian pasar dan posisi pada lokasi terbaik. Dengan adanya kerjasama dua perusahaan atau lebih ini, tentu survei pasar, penempatan pasar, dan lain-lain sebagainya itu akan dilakukan dengan baik, seperti itu. Lalu yang keempat, mendirikan dan menggunakan hubungan jangka panjang dengan konsumen, pemasok, distributor, dan investor. Dengan adanya kerjasama, tentu kita memiliki hubungan baik dengan konsumen karena kebutuhan konsumen terus dapat kita puaskan. Lalu pemasok juga saling melengkapi, distributor dan investor juga akan berhubungan dengan baik, seperti itu. Yang kelima, memperoleh loyalitas dan komitmen konsumen, di mana setiap kebutuhan konsumen kita sediakan, maka tentu itu akan menjadi nilai bagi konsumen untuk tetap loyal dan membeli produk di perusahaan kita, seperti itu. Next. Baik, yang selanjutnya adalah poin 5.17, di mana buatlah daftar 4 keuntungan besar dalam membentuk joint venture
untuk meraih tujuan yang diinginkan. Nah, yang pertama adalah memperoleh wawasan dan keahlian baru. Di saat dua atau lebih perusahaan dengan latar yang berbeda itu bergabung dalam usaha kerjasama, maka dapat memberikan kesempatan kepada masing-masing perusahaan untuk memperoleh wawasan dan keahlian baru pada bidang bisnis yang dijalani secara lebih spesifik, di mana minimnya sumber daya, baik finansial maupun pengetahuan dan keahlian, itu seringkali menjadi hambatan besar untuk memulai suatu bisnis baru. Namun, dengan adanya usaha patungan atau joint venture, hambatan tersebut dapat diminimalisir, bahkan dihindari. Yang kedua adalah menerima akses sumber daya lebih baik. Artinya, dalam mendirikan usaha kerjasama atau melakukan kerjasama, itu akan memberikan eh, suatu perusahaan akses ke sumber daya yang lebih baik, seperti staf khusus, ahli, dan teknologi. Semua peralatan dan modal yang dibutuhkan untuk proyek perusahaan dapat diperoleh dan digunakan seoptimal mungkin, karena semuanya itu telah tersedia di perusahaan lain yang menjadi bagian dari keseluruhan perjanjian usaha patungan. Nah, dan selain itu, target pasar pun menjadi lebih luas karena perusahaan itu tidak perlu melakukan riset pasar dan operasi baru. Nah, cara itu lebih efektif untuk memperluas jaringan distribusi atau mendapatkan akses ke kekayaan intelektual tanpa investasi yang signifikan. Yang ketiga adalah resiko ditanggung bersama. Nah, ketika dua atau lebih perusahaan itu bersepakat untuk membangun usaha kerjasama, maka di saat itu pula disepakati adanya penggunaan faktor risiko kepada masing-masing pihak. Artinya, para pihak yang menjadi peserta dalam kerjasama, masing-masing kerugian yang mungkin terjadi selama berjalannya proyek itu ikut menanggung resiko kerugiannya. Nah, selain itu, dengan adanya pembagian risiko atau faktor risiko yang ditanggung bersama, kemungkinan untuk bereksperimen dengan ide-ide jadi lebih mudah karena tidak ada yang harus mengambil risiko independen. Dan yang keempat adalah pengaturan yang lebih fleksibel. Nah, di dalam membangun perusahaan, perlu komitmen yang dibangun dalam pendirian usaha patungan itu tidak bertujuan untuk jangka panjang. Meskipun demikian, apabila proyek bersama dilakukan dalam usaha patungan itu menunjukkan hasil yang memuaskan dan mampu mencapai keuntungan yang diharapkan, maka kemitraan tersebut bisa berlangsung dalam bentuk yang berbeda. Prinsipnya, pengaturan usaha patungan ini bersifat fleksibel. Baik, selanjutnya yaitu poin 5.19, daftar 5 alasan banyak merger atau akuisisi secara historis itu gagal. Nah, yang pertama yaitu ada kesulitan integrasi. Integrasi sendiri itu merupakan proses penyesuaian unsur yang berbeda menjadi satu. Setelah perusahaan melakukan akuisisi, tentunya akan melakukan penyesuaian kedua belah pihak, mulai dari tujuan, struktur organisasi, visi misi, strategi, hingga keuangan. Nah, untuk menyatukan dua perusahaan tentunya kan tidak mudah, pasti ada perbedaan yang akan menjadikan hambatan. Bahkan banyak sekali perusahaan itu digadang-gadang akan melakukan akuisisi, nyatanya sampai saat ini tuh tidak melakukan akuisisi. Alasannya yaitu adanya kesulitan integrasi, sehingga tidak menemukan titik kesepakatan kedua belah pihak. Contoh perusahaan yang gagal melakukan integrasi untuk merger atau akuisisi adalah perusahaan Hitachi dan Mitsubishi. Kedua perusahaan ini itu memiliki perbedaan pendapat. Yang pertama yaitu Hitachi itu mengejar merger penuh, namun untuk Mitsubishi sendiri itu mereka memilih menggabungkan beberapa operasi yang dipilih saja. Lalu yang kedua yaitu akuisisi yang terlalu besar. Akuisisi yang terlalu besar itu biasanya mengakibatkan banyaknya data perusahaan yang bocor pada
saat proses integrasi. Penelitian di Eropa banyak yang mengatakan 40% perusahaan gagal akuisisi dikarenakan adanya bug terkait dengan bocornya data perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu utang terlalu besar. Contoh perusahaan yang gagal melakukan akuisisi adalah Merpati Airlines dengan Garuda Indonesia. Maskapai Merpati ini itu gagal melakukan penggabungan dikarenakan banyak hutang maskapai Merpati dan beban perusahaan yang cukup parah. Jika dipaksakan atau digabungkan, maka perusahaan Garuda akan mendapatkan dampak buruknya, atau lebih tepatnya, lebih banyak memberi dampak buruk kepada pihak Garuda. Lalu yang keempat yaitu evaluasi target yang tidak menadai atau salah perhitungan. Merger gagal pernah dialami oleh perusahaan Microsoft dengan Equantive yang melakukan akuisisi pada tahun 2007. Alasannya yaitu adanya kerugian keuangan. Awalnya tujuan akuisisi ini Microsoft ingin menyaingi Google, akan tetapi mengalami kegagalan di tengah jalan karena mereka ada salah perhitungan. Harga pembelian perusahaan terlalu besar dibanding dengan laba bersih. Awalnya, mereka mengira harga pembelian tersebut itu sebanding dengan mendorong pendapatan. Nah, akan tetapi hasil akhirnya itu tidak sesuai dengan perhitungan awal. Lalu yang kelima yaitu sulit untuk mengintegrasikan budaya organisasi yang berbeda. Sebuah perusahaan biasanya itu kan memiliki budaya tersendiri yang telah berkembang sejak awal berdirinya. Untuk mengakuisisi perusahaan yang memiliki budaya yang bertentangan dengan budaya perusahaan lain bisa menjadi sebuah masalah. Nah, karyawan dan manajer dari kedua perusahaan serta aktivitas mereka mungkin tidak berintegrasi sebaik yang diantisipasi. Karyawan tersebut juga mungkin tidak menyukai langkah-langkah dari pendapat perusahaan sehingga akan menimbulkan antagonisme dan kecemasan. Next. Selanjutnya 5-24, contoh dalam penetrisi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Yang pertama penetrisi pasar, di sini ada pengertian dan contoh. Yang pertama pengertian penetrisi pasar. Penetrisi pasar adalah cara sebuah bisnis mengukur seberapa banyak sebuah produk atau jasa yang digunakan oleh para konsumen dibandingkan jumlah total pasar yang ditawarkan tersebut. Strategi penetrisi pasar ini berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk dan jasa di pasar saat ini lewat usaha pemasaran yang lebih besar. Strategi ini secara luas digunakan untuk dikombinasikan dengan strategi lain. Penetrisi pasar ini meliputi meningkatnya angka tenaga penjual, meningkatnya beban iklan, menawarkan promosi penjualan item secara ekstensif, atau meningkatkan usaha publikasi. Selanjutnya contoh dari penetrisi pasar. Salah satunya dari perusahaan Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola ini menerapkan strategi penetrisi pasar untuk meningkatkan pangsa pasar dengan melakukan upaya pemasaran yang lebih besar. Untuk mendukung strategi tersebut, Coca-Cola ini berusaha menciptakan suatu tren dengan membuat iklan yang unik dan kreatif. Sebagai contoh yang sudah sering kita lihat itu, Coca-Cola meluncurkan iklan yang kita lihat sehari-hari. Nah, dari iklan ini, Coca-Cola ini ingin menciptakan suatu image bahwa dengan minum Coca-Cola ini bisa membuat konsumen menjadi lebih bersemangat. Selanjutnya, pengembangan pasar. Pengertian dari pengembangan pasar adalah strategi pertumbuhan dengan menarik lebih banyak pelanggan baru untuk produk yang sudah ada. Contoh dari pengembangan pasar yaitu PT Carrefour Indonesia. Carrefour ini dia membuka berbagai gerai retail barunya di berbagai kota besar di Indonesia. Saat ini Carrefour sudah memiliki 30 toko di Indonesia. Selanjutnya, pengembangan produk. Pengertian dari pengembangan produk merupakan sebuah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambahkan nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya ke dalam produk tersebut. Contoh dari pengembangan produk, salah satunya McDonald. McDonald ini perusahaan multinasional makanan cepat saji yang sudah besar. McDonald ini
mempunyai beberapa langkah strategi dalam pengembangan produk McDonald. Yang pertama itu McDonald biasanya menyediakan hidangan musiman. Hidangan musiman ini terkadang McDonald ini menawarkan hidangan musiman kepada pelanggan dan muncul setiap tahunnya. Dan hidangan lainnya datang hanya beberapa minggu dan setelah itu hilang selamanya. Alasan McDonald ini menyediakan hidangan musiman ini, dia mengikuti strategi ini adalah untuk memuaskan kebutuhan para pelanggan yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Selain McDonald menyediakan hidangan musiman ini, McDonald juga menyediakan hidangan tradisional. McDonald memiliki database besar pelanggan yang pelanggan itu sering membeli di McDonald ini. Perusahaan ini tidak menghilangkan hidangan tradisional ini seperti kayak Big Mac, cheeseburger, hamburger, dan lain-lain. Selain hidangan musiman dan hidangan tradisional, salah satunya adalah lokalisasi. McDonald ini juga menawarkan hidangan berbeda di setiap daerah. Misalnya perusahaan menawarkan Big Mac tanpa keju itu di India. Jadi setiap daerah itu McDonald itu menawarkan produk yang berbeda-beda. Next. Lalu untuk poin yang selanjutnya adalah poin 5.25 dengan pertanyaan, berikan contoh terkini dalam integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Jadi sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang apa sih integrasi ke depan. Integrasi ke depan itu sebuah perolehan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas distributor atau retail. Jadi pada saat ini itu kan semakin banyaknya jumlah manufaktur atau pemasok yang mensyaratkan strategi integrasi ke depan dengan membuat situs jejaring untuk secara langsung menjual produk konsumen, itu sebuah hal yang sangat menyebabkan kekacauan untuk beberapa industri gitu. Jadi integrasi ke depan ini apa yang kita harus lakukan agar kita itu bisa mencapai tujuan kita itu, apa yang kita lakukan kayak gitu. Lalu untuk contohnya di sini yang pertama itu ada Amazon. Jadi beberapa tahun lalu dulu Amazon itu diam-diam memiliki strategi integrasi ke depan itu dengan memasang lemari besar atau yang biasa disebut dengan Amazon Lockers di beberapa ratusan toko makanan, di 7-Eleven atau di apotek yang menerima paket dari konsumen untuk diambil kemudian. Nah, strategi ini itu dilakukan untuk menyingkirkan masyarakat atau menyingkirkan kekhawatiran ke masyarakat itu yang memiliki persepsi takut barangnya hilang kayak gitu. Itu ya strategi integrasi ke depan yang Amazon lakukan pada saat itu. Lalu di perusahaan yang kedua itu ada Samsung. Jadi Samsung pada saat itu menambahkan beberapa gerai-gerai atau maaf saya lanjutkan. Pada saat itu perusahaan Samsung itu membuka gerai-gerai untuk melakukan integrasi ke depan. Jadi perusahaan Samsung itu membuka gerai yang tidak pesaingnya lakukan pada saat itu gitu. Nah, untuk integrasi ke depan yang dilakukan terkini apa sih contohnya? Jadi contohnya itu yang sekarang dilakukan oleh salah satu platform e-commerce yang sedang banyak digunakan oleh pemuda dan masyarakat Indonesia, yaitu Shopee. Jadi Shopee sekarang itu bekerja sama dengan Google Ads with Shopee untuk mendorong penjualan online mitra kerja mereka. Nah, peluncuran ini itu tentu mencerminkan sebuah komitmen bersama antara Shopee dan Google untuk mempercepat digitalisasi dan meningkatkan pertumbuhan bisnis untuk mitra brand di seluruh kawasan itu. Seperti itu. Jadi dengan adanya integrasi ini, mitra brand di Shopee itu akan mendapatkan akses ke alat pemasaran khusus untuk meningkatkan online
presence mereka, seperti itu. Lalu next. Lalu ada integrasi ke belakang. Jadi apa itu integrasi ke belakang? Integrasi ke belakang itu adalah strategi mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Nah, contohnya pada saat itu Starbucks membeli sebuah lahan kopi untuk budidaya kopinya dan untuk untuk mengembangkan varietas kopi baru dan menguji metode dalam memberantas penyakit jamur yang dikenal sebagai hama kopi waktu itu, seperti itu. Lalu juga ada juga perusahaan Campbell Soap ya, yang pada saat itu juga mengakuisisi salah satu pemasoknya, yaitu Bolthouse Farms. Jadi Bolthouse Farms itu diakuisisi oleh Campbell Soap untuk terus fokus pada makanan-makanan yang lebih segar. Karena kan Campbell Soup ini sebuah makanan ringan, terus makanan yang cepat saji gitu ya. Jadi terkadang makanan itu kan lebih enak untuk lebih instan. Iya. Lebih instan. Tapi sebagian konsumen melihat pada sistem melihat dari segi kesegarannya. Seperti itu. Next. Untuk integrasi horizontal ini di sini itu mengacu pada strategi kepemilikan atau peningkatan kendali atas perusahaannya. Contohnya pada saat ini, contohnya itu adalah merger Bank Syariah Indonesia, di mana dulu 3 bank dijadikan satu sehingga dianggap lebih ekonomis dan kayak memberikan nilai ekonomis, meningkatkan skala ekonomis dan meningkatkan transfer sumber daya dan kompetensinya, seperti itu. Next. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan berbicara tentang keuntungan dan kerugian dari strategi integrasi dan diversifikasi. Yang pertama, kita bicara tentang diversifikasi. Oh, mohon maaf, itu maksudnya strategi integrasi dulu. Yang pertama ada penjualan dan profitabilitas lebih tinggi. Keuntungannya karena perusahaan mampu menangkap lebih banyak laba dan nilai di setiap rantai pasokan. Pasca integrasi berarti perusahaan mengkondisikan pendapatan dan keuntungan yang mana sebelumnya dinikmati oleh pemasok dan distributor mereka. Yang kedua, biaya produksi lebih rendah karena di bawah satu kontrol, perusahaan mampu menghemat biaya terkait dengan produksi, transportasi, inspeksi kualitas input, dan waktu pengiriman. Dan keuntungan yang ketiga adalah tidak mengurangi ketergantungan terhadap pihak eksternal karena ketika pihak eksternal mengalami kesulitan keuangan atau kegagalan bisnis, karena integrasi mengurangi gangguan karena pihak eksternal tidak dapat diandalkan. Kerugiannya yang pertama, mengalihkan perhatian bisnis karena perusahaan memiliki berbagai bisnis di luar kompetensi intinya, jadi akan mengakibatkan koordinasinya makin kompleks, sehingga mereka rawan kehilangan fokus pada bisnis intinya. Yang kedua, resikonya lebih tinggi. Hal ini pasti karena masuk ke bisnis baru berarti menambah resiko bisnis. Yang ketiga ada pengolahan menjadi lebih kompleks. Hal ini karena faktor operasional yang menjadi lebih gemuk dan birokrasi yang menjadi lebih rumit sehingga lebih sulit untuk mengatur dan mengkoordinasikan proses bisnis. Itu juga mengurangi fleksibilitas perusahaan dan dalam menanggapi dinamika persaingan dan permintaan. Next. Yang selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian dari strategi diversifikasi. Yang pertama, mengurangi resiko. Kelebihan ini dapat mengurangi risiko saat melakukan sebuah investasi, yang pada dasarnya risiko tidak bisa dihilangkan sepenuhnya pada saat kita melakukan investasi. Tapi risiko bisa diminimalisir dengan sangat baik sehingga tidak akan membuat investor mengalami kerugian yang besar. Yang kedua, hal ini relatif lebih menguntungkan disebabkan investasi di jenis aset yang berbeda mampu meningkatkan keuntungan yang lebih banyak. Contohnya pada saat ada seorang yang menginvestasikan saham dan emas, karena keduanya tidak berkorelasi sama sekali, jadi saat pasar saham sedang mengalami penurunan,
maka masih tetap ada harapan di investasi emas yang dilakukan. Kekurangannya yang pertama membatasi peluang pertumbuhan. Hal ini membatasi ruang tumbuh investor karena salah satu cara untuk menjadi seorang investor yang profesional adalah berani mengambil risiko yang besar. Karena investasi yang cukup risikonya hasilnya akan menguntungkan. Diversifikasi ini melakukan pendekatan untuk investasi yang agak konservatif karena potensi keuntungannya cukup terbatas. Yang kedua, proses yang dilakukan lebih kompleks. Kekurangan berikutnya karena memang jelas investasi pada beberapa aset sekaligus akan mengakibatkan hal yang lebih rumit. Contohnya kita memiliki uang 200 juta, jika kita ingin menginvestasikan pada satu aset, itu akan lebih mudah dibandingkan dengan kita menginvestasikan pada 10 aset yang berbeda. Next. Baik, selanjutnya yaitu poin 5.32 dengan pertanyaan mengapa tidak disarankan untuk mengikuti terlalu banyak strategi dalam satu waktu. Saya jelaskan terlebih dahulu, resiko sendiri itu merupakan konsekuensi atau akibat yang merugikan. Lalu, usaha sendiri itu merupakan sesuatu yang diusahakan untuk memperoleh sebuah hasil. Hasil sendiri itu merupakan sesuatu yang didapat berasal dari usaha. Jadi antara resiko usaha dan hasil ini memiliki keterikatan. Nah, perusahaan dalam menyusun strategi pastinya kan memikirkan resiko yang ada. Usaha dan hasil yang didapatkan. Pertama, tidak semua organisasi itu dapat mengejar atau melakukan semua strategi dalam satu waktu. Hal ini itu dengan alasan mereka itu menghindari adanya resiko buruk yang datang secara bersamaan atau ditanggung secara bersama. Lalu yang kedua, perusahaan jika melakukan strategi dalam satu waktu itu membutuhkan sebuah usaha yang besar. Dan usaha sendiri itu memiliki resiko yang tinggi, sedangkan SDM perusahaan itu bernilai terbatas. Nah, yang ketiga adalah hasil. Setiap hasil yang diinginkan pasti memiliki resiko yang dikorbankan. Perusahaan tentunya ingin mendapatkan hasil dengan usaha yang minimal dan resiko yang kecil. Hari ini itu bertentangan dengan teori Hansen dan Smith yang mengatakan setiap perusahaan pasti memiliki pilihan-pilihan yang beresiko dan pertukaran yang mengorbankan kesempatan. Arti teori di sini tuh setiap perusahaan itu harus fokus terhadap strategi atau satu tujuan. Dengan alasan saat proses melakukan tujuan, sumber daya yang dimiliki perusahaan itu tidak sia-sia. Intinya, satu strategi dengan meminimalkan resiko dan usaha, serta memaksimalkan sumber daya dan hasil yang diperoleh, itu lebih baik agar menghindari resiko yang datang secara bersamaan. Next. Baik, yang selanjutnya adalah 5.5.3, itu apakah konsumen dapat membeli sepatu tenis, makanan dan mobil, kapal, dan asuransi di internet? Adakah produk yang tidak bisa dibeli secara online saat ini? Nah, saat ini semua produk yang baik itu makanan, minuman, atau barang, bahkan jasa pun bisa dilakukan secara online, dan apakah itu memberikan implikasi bagi penjual tradisional? Nah, di sini terdapat 3 dampak dari yang dirasakan oleh penjual tradisional. Yang pertama adalah menurunnya omset penjualan, di mana para konsumen itu berpindah dari mereka yang awalnya membeli secara tradisional, membeli di pasar, di swalayan, atau membeli secara offline, mereka akan lebih senang melakukan pembelian secara online, di mana pembelian secara online itu lebih
mudah, fleksibel, dan tidak memakan waktu harus keluar dari rumah atau merelakan waktunya. Yang kedua adalah adanya permasalahan perekonomian lokal. Nah, artinya perputaran uang di suatu daerah itu awalnya sebagian besar perputaran uang tersebut merupakan kontribusi dari UMKM. Namun dengan seiringnya waktu, dengan berkurangnya UMKM dan pasar tradisional itu akan menurunkan pendapatan negara. Dan yang ketiga adalah menurunnya daya saing dan posisi tawar-menawar antara pemasok. Artinya daya saing di pasar tradisional pun akan menurun. Selanjutnya 5.34, apakah pro dan kontra perusahaan yang menggabungkan usaha dengan perusahaan pesaing? Di sini ada beberapa kenapa perusahaan ini pro dengan adanya penggabungan usaha dengan perusahaan lain. Pertama ada peningkatan. Next, please. Yang pertama ada peningkatan skala ekonomi. Dengan adanya penggabungan dua perusahaan menjadi satu, bisnis pun bisa menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Perusahaan ini mungkin melakukan peningkatan skala ekonomi dengan cara ini. Yang kedua ada peningkatan pasar. Keuntungan merger yang satu ini bisa perusahaan dapatkan apabila dua perusahaan atau lebih yang melakukan merger berada di bidang industri yang sama. Peningkatan pangsa pasar saat ini mungkin terjadi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh keduanya. Hal ini sangat bergantung pada kesepakatan bisnis yang dilakukan keduanya saat melakukan merger. Yang ketiga, adanya peningkatan produksi dan distribusi. Keuntungan ketiga ini berkaitan dengan poin pertama. Peningkatan skala ekonomi berkaitan dengan seberapa baik produksi dan distribusi dari perusahaan tersebut. Jika produksi dan distribusi membaik, maka skala ekonominya juga akan membaik. Karena kini kapasitas perusahaan bertambah, mereka bisa memperbanyak produksi dan meningkatkan distribusi. Keuntungan yang akan perusahaan dapatkan pun bisa berlipat-lipat. Yang terakhir, kekuatan finansial. Apabila kesepakatan merger berakhir, perusahaan baru yang hasil merger ini akan memiliki kekuatan finansial. Perusahaan ini pun memiliki peluang baru untuk mendapatkan investasi dari investor. Next, list. Di sini ada kontra dari perusahaan yang menggabungkan usaha dengan perusahaan pesaing. Masalah pertama yang langsung akan muncul adalah berkaitan dengan legalitas. Dua perusahaan tersebut akan melakukan beberapa transaksi bisnis legal yang membutuhkan para profesional. Akibatnya biaya hukum pun meningkat. Kemudian resiko lainnya adalah nggak ada yang menjamin bahwa merger akan sukses. Artinya semuanya bergantung pada kesepakatan ketika melakukan merger. Cara mengurangi resiko merger adalah dengan memastikan bahwa kesepakatan nggak merugikan kedua belah pihak. Next, please. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum diskusi yang sudah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.